Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanil kiram, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan tentang silaturahim, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mari kita perhatikan dengan saksi. Pengertian silaturahim yaitu mempererat tali kekeluargaan dengan tujuan menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin dan menolak kejelekan semaksimal mungkin. Dalil hukumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ar-Ra'd 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. La yadkhulul jannah qati'. Bukhari. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Gambaran silaturahim. Yang berwarna merah itu adalah keluarga, kakek atau nenek, ayah, ibu, fulan. Ini yang pokok, anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Sedangkan yang biru adalah kerabat, paman dari ayah, bahasa Al-Qur'annya amun. Kemudian yang sebelah ini paman dari saudara ibu, bahasa Al-Qur'annya kholun. Semua orang yang di dalam lingkaran ini itu aslinya adalah yang harus kita sambung sebagai silaturahim. Pendapat lain, karena antara mukmin itu saudara, maka setiap mukmin yang menjalin hubungan dengan mukmin lain juga disebut silaturahim. Ikhwanil kiram, demikian tadi pengertian silaturahim. Namun ada pendapat lain, karena setiap mukmin itu bersaudara dengan yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya antara mukmin itu bersaudara. Maka bisa dijelaskan bahwa silaturahim itu adalah jalinan atau hubungan setiap fadilah silaturahim secara ringkas seperti berikut ini. 1. Syiar atau tanda iman kepada Allah dan hari akhir. 2. Panjang umur dan lapang rezeki. 3. Terhindar dari mati yang dalam keadaan buruk. 4. Menumbuh kembangkan harta. 5. Diampuni dosa-dosanya atau diterima taubatnya.
6. Ditinggikan derajatnya di akhirat. 7. Dimudahkan hisabnya. Keutamaan silaturahim dengan dalilnya. 1. Syiar iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya tidak menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. 2. Panjang umur dan lapang rezeki. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkih wa yung sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahim. 3. Terhindar dari mati yang dalam keadaan buruk. Innas shadaqata wa sillatar rahimi yazidullahu bihima fil umri wa yadfa'u bihima maitatal makruhi wal mahdzuri. Rawahu Abu Ya'la an Anas. Artinya, sesungguhnya sedekah dan silaturahim Allah akan menambah dengan keduanya umur pelakunya dan mencegahnya dari mati dalam keadaan kotor dan buruk. 4. Menumbuh kembangkan harta. Innallaha la yu'ammiru bil qaum at-tiyara wa yuthammiru lahumul amwal wa manudhiru ilaihim mundu khalqihim buhdun lahum. Qila wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala bisillatihimur rahim. Rawahu Tabarani wal Hakim. Artinya, sesungguhnya Allah benar-benar memakmurkan suatu kampung dengan kaum dan menumbuh kembangkan hartanya. Padahal mereka dahulunya saling membenci. Ditanyakan, bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena mereka menyambung silaturahim. Ikhwanul kiram, merupakan syiar atau tanda iman kepada Allah dan hari akhir, mampu menumbuh kembangkan harta dan menghindarkan dari su'ul khotimah. Itu semua termasuk keutamaan silaturahim. Untuk itu ikhwanil kiram, mari kita galakkan jalinan silaturahim, kita perkokoh, jangan sampai putus. Selanjutnya, penjelasan atau rincian tentang keutamaan silaturahim. 5. Diampuni dosa-dosanya atau diterima taubatnya. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal, inni atnabtu dzamban 'aziman fahal li min taubah? Faqal, hal laka min qala la. Qala
falaka min khalah? Qala na'am. Qala fabirroha. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, saya telah melakukan dosa besar, apakah masih bisa diterima taubatku? Beliau bertanya, kamu masih punya ibu? Dia menjawab, tidak. Beliau bertanya, kamu masih punya bibi? Dia menjawab, ya masih. Beliau bersabda, berbaktilah kepadanya. 6. Ditinggikan derajatnya di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat. Qalu na'am ya Rasulullah. Qal tahlumu ala man jahula alaik wa ta'fu aman dolamak wa tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak. At-Tabarani dan Bazar. Artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian saya tunjukkan kepada sesuatu yang menyebabkan Allah mengangkat derajatmu? Mereka menjawab, ya mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, kamu berlaku santun, halim, kepada orang yang berlaku bodoh kepadamu. Kamu memaafkan orang berlaku aniaya kepadamu. Kamu bersikap dermawan kepada orang yang bakhil kepadamu. Kamu mau bersilaturahim kepada orang yang benar-benar memutusmu. 7. Dimudahkan hisabnya. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatih. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah bi abi anta wa ummi? Qala tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak wa ta'fu aman dhalamak fa idza fa'alta dzalik yudkhilukallahu jannah. Rawahu Al-Bazar, Tabarani wal Hakim. 3 hal yang barang siapa memilikinya akan dihisab oleh Allah dengan semudah-mudahnya dan akan dimasukkan surga dengan penuh rahmatnya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, kamu mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi, menyambung silaturahim dengan orang yang tidak mau atau memutusnya, dan memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Bila kamu bisa melakukan itu semua, pasti Allah memasukkanmu ke dalam surga. Ikhwanul kiram, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang silaturahim dan keutamaannya. Semoga kita diberi kemudahan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah itu dengan semudah-mudahnya. Wa syukron ala ihtimamikum, bilai taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.